Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya. Review piston brand merek baru ya. Sebenarnya untuk merek sudah lama ya, cuman baru sekarang mengeluarkan tipe piston racing ya. Jadi ini nanti akan kita review dengan detail ya. Untuk duplikasi kerek perbedaannya apa saja dibanding piston standarnya di Honda Tiger atau Mega Pro, dan nanti akan saya bedakan dengan piston yang lain ya. Intinya nanti saya review ukuran, bentukannya dan lain-lain ya. Untuk video ini kita sama sekali nggak di endorse sama merek Edo ya, jadi pure ini kita buat konten supaya mungkin barangkali teman-teman ada kepengen aplikasi piston ini di motor kalian. Sebelum membeli kalian sudah tahu datanya atau kurang lebih ukuran dan bentuknya ya. Demikian nanti ini akan kita review ya. Untuk piston itu sendiri ini saya sendiri juga seneng banget ya, karena yang satu mereknya Edo ini sebenarnya baru ya untuk di dunia perpistonan, tapi untuk kualitasnya saya rasa lumayan, karena di motor saya sendiri itu pakai piston Edo Scorpio oversize 300. Ini Edo Scorpio oversize 300 ya, atau diameter 73. Ini mereknya Edo juga yang saya pakai. Ini piston yang saya pakai sekarang di motor saya ini. Kemarin karena bolong ini saya ganti, sekarang piston juga pakai Edo juga, dan saya pakai untuk harian aman juga di GL saya sendiri. Itu diameternya 73, itu untuk mereknya Edo juga, tipe pistonnya Scorpio, oversize nya 300 ya kalau yang Scorpio itu diameternya 73. Untuk yang kita review di depan ini Edo Racing atau piston custom ya, custom dome seperti ini untuk bahan bore up atau aplikasi di untuk mesin-mesin yang sudah racing ya. Untuk bentukannya kurang lebih seperti ini diameternya 70 mili, pen pistonnya 15 ya. Untuk diameter nggak perlu saya ukur ya, karena kalau pabrikan pasti lebih detail ya, atau lebih bagus, pasti ukurannya presisi untuk piston pabrikan. Nah, sedikit maka acara skatepatnya trouble sekali kan, jarang dipakai malah trouble, masa baterainya habis. Alah, abaikan untuk skatepad ya. Untuk diameternya ini 70. Untuk Edo ini baru mengeluarkan 3 ukuran ya, mulai dari 68 yang paling kecil, terus 69 dan 70 saja. Untuk pennya sama-sama basic pen 15 mili ya. Terus untuk bagian pantat ya, sayang sekali untuk bagian pantat ini saya rasa kurang tebal ya. Kurang lebih ini untuk bagian pantat mirip-mirip kayak merek Kawara atau Moto One. Untuk bahan kurang lebih masih lumayan lah ini untuk bahan. Yang paling bagus ini ya di dome-nya, ini tinggi sekali, jadi untuk kita custom untuk mengejar kompresi dengan dome piston yang ekstrim, terus cowakan nggak takut bolong ya, karena di bagian dalam sini yang terpenting untuk cowakan dalam di bagian sini ya bos. Jadi untuk bagian dalam sini ada sudutnya, jadi makanya kalau piston yang seperti ini ada sudut di bagian dalam sini, kita cowak sampai dalam nggak takut bolong ya, nggak takut jebol lah. Beda dengan merek sebelah ya, seperti itu. Jadi cekungan ini kayak piston standar. Kalau piston racing yang sebenarnya ya yang bagus seperti ini. Jadi sewaktu-waktu kita kalau mencoak klep atau cowakannya mau dimaksimalkan untuk aplikasi noken dengan
lift yang tinggi, nggak takut jebol ini bagian dalam ya. Untuk bagian lain lagi mana ya yang perlu dibahas. Untuk pen sudah saya bahas 15. Untuk bentuk detail kurang lebih seperti ini. Untuk ringnya tipis sama dengan piston racing lainnya. Untuk bentukan ring ya, ring tipis. Terus yang terpenting kalau mau aplikasi direct, kita wajib tahu ya datanya atau tinggi top itu. Kalau saya mengukur aplikasi untuk direct, biasanya saya patokannya di piston standarnya Mega Pro dan GL. Top piston bagian pen ke ring paling atas saya mengukurnya biasanya seperti itu. Jadi saya ukur dulu jarak pen ke ring paling atas. Jadi nanti untuk kalkulasi, dalam arti untuk pengukuran nanti saya mau naik stroke langkahnya berapa, blok yang saya pakai nanti pakai apa, terus nanti sumpama bloknya standar, dipaksa standar, langkah struknya melebihi dari yang biasanya, nanti bisa menghitungkan nanti untuk packingnya kita pakai berapa mili packing bloknya ya, atau packing pelendes, dan jumlah rantai keteng. Jadi saya pasti berpatokan di piston standar kalau pakai piston lain. Untuk jarak ring enggak jauh ya, pen piston pen piston ke ring ini kurang lebih 1 milian ya, lumayan lah untuk mendem piston ya. Jadi masih ada jarak aman. Ini lebih bagus lagi kalau jaraknya dipepet lagi ya. Mungkin barangkali itu mendengarkan request atau keluh kesah teman-teman, pengennya sih piston cebol semua ya. Jadi kalau aplikasi di stroke tinggi itu pengen pakai blok nol packing, mudah di aplikasi karena ternyata jaraknya ini kurang lebih hampir sama dengan standar. Jadi karena ini ringnya lebih tipis dari standar, berarti ini lebih mepet sedikit. Tapi kalau diukur dari pen ya hampir sama sebenarnya, cuman beda satu ring, kurang lebih 1 mili lah. Ini piston Mega Pro ya. Kalau piston Mega Pro top sama jarak ring dengan Tiger sama. Kalau ke piston CBR ya, wah bahkan tetap ya, pendeknya tetap lebih pendek CBR, setengah ring, kurang lebih setengah mili ya. Tipis banget jaraknya, hampir mirip kayak CBR jarak top. Tapi nggak enaknya kalau CBR kan ini ya bekas cawakan 4 klep, jadi kompresinya jadi low. Tetap lebih rekomendasi kalau ini sih, itu harganya juga murah, kurang lebih sama, hampir sama dengan CBR. Kita ukur untuk perbandingan dengan brand yang terlaris atau piston LHK ya. Nggak sukanya saya dengan LHK tipe baru sekarang, jarak ring piston ke top ring paling atas itu sekarang udah beda dengan yang dulu. Yang sekarang itu lebih tinggi. Nah, segini persis kayak standar Tiger ya jarak ringnya. Jadi saya nggak sukanya LHK yang tipe-tipe baru sekarang itu jarak pen ke ring atas ini sekarang itu sama dengan Tiger, jadi repot. Jadi perhitungannya hampir mirip dengan Tiger, bahkan lebih tinggi LHK sedikit jarak ringnya, lebih tinggi hampir 1 milian lah kalau ini. Jadi yang nggak saya suka dari LHK, meskipun saya sering pakai ini, makanya sekarang agak ribet. Kalau sumpama langkah 70 piston pakai LHK dengan setang piston masih mempertahankan setang Tiger, pasti ketemunya nanti pakai packing di bagian blok 1,5 mili sampai 2 mili kalau pakai piston LHK. Makanya sangat disayangkan nggak dibuat tipe cebol seperti dulu lah, agak pendek 1 mili sampai 2 mili itu sangat berharga ya. Untuk dum piston, dumnya lebih tinggi ya dari LHK. Nah,
yang terutama di faktor harga ya bos. Untuk Edo ini sangat murah banget, bahkan hampir separuh harganya LHK. Jadi untuk kualitas besok kita review ulang ya, selama kita pakai. Nanti akan saya reviewkan besok waktu sudah dipakai. Kalau ada trouble nanti kita buat konten ulang ya seputar piston Edo. Tapi kalau kita lihat dari bentukan saya rasa bagus pistonnya, terutama di bagian ini ya. Mungkin untuk Edo barangkali melihat konten kita yang terutama bagian ini bos, bagian jarak gap ring, jadi agak diturunkan ke bawah lagi supaya untuk mengejar top yang lebih pendek lagi, karena kebanyakan teman-teman yang untuk aplikasi di mesin modifikasi itu yang dikejar piston-piston tipe pendek. Kalau bagian sini no comment, mungkin ketebalan saja bisa ditambah. Kalau ini sudah bagus, tebal banget. Kalau dibobot kurang lebih kalau bentuknya sama lah kayak LHK, tapi memang rasanya memang lebih berat itu. Mungkin faktor dung ini ya, tinggi banget, memang berat banget ini kalau dipegang. Bahkan kalau sama standar Tiger jelas jauh ya, ini berat banget. Oke, barangkali teman-teman ada untuk rencana pengaplikasian piston Edo di motor kalian ya. Untuk review dari saya rekomen, terutama faktor harga ya, rekomen banget, ramah di kantong, harga murah, kualitas bagus dengan seperti ini ya. Dengan barang yang seperti ini harga sekian memang bagus banget. Mungkin untuk dari pabrikan itu barangkali didengarkan ya, requestnya ukurannya jangan cuman 3 ukuran bos, mulai 65 sampai 75 lah dilengkapi. Syukur-syukur kayak LHK ya, lengkap ukurannya. Kalau ini bagus, besok mungkin saya akan pakai piston ini terus. Kalau saya pakai aman, mungkin kedepannya saya mau pakai piston merek Edo ini terus, karena memang yang saya pakai di GL saya sendiri itu piston Edo, bahkan bukan tipe racing, tipe Scorpio oversize 300 diameter 73. Untuk vlog review piston Edo kita tutup sampai di sini dulu. Barangkali teman-teman ada yang minta request direviewkan part-part lain, mungkin besok kita pas waktu ada pengerjaan nanti akan kita buatkan video ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.